Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Menguasai Pertanian di Dunia Kiamat dengan sistemnya. Jika ingin nonton duluan silakan langganan, buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, Han memberitahu tidak. Han selalu ingat apa yang kakak bilang. Semua yang kami makan adalah makanan pertanian. Dan yang lainnya, kami makan dari kotak kakak yang berisi kacang kemarin. Tianran berpikir, jangan-jangan itu biji Divine Grace level 4. Xiao He pasti sudah berevolusi. Sialan, tapi kenapa dia malah menjadi gila? Sistem, apakah mengkonsumsi biji Divine Grace LV4 akan memiliki efek samping membuat makhluk kehilangan kendali? Tianran memanggil Sistem. Hei Sistem. Sistem tidak merespon panggilan Tianran, lalu Tianran berkata, Han, kakak akan pergi dan mendapatkan Xiao Hei kembali. Jadilah anak yang baik dan kembalilah tidur dengan Paman Nan. Kakak, pokoknya kamu harus bawa Xiao Hei kembali, jangan khawatir, Han, kakak pasti akan membawa Xiao Hei kembali. Karena Xiao Hei adalah keluarga kita, terlihat Xiao Hei yang sedang berlari di hutan, di pikiran Xiao Hei panas. Aku benar-benar ingin merobek-robek daging segar, menggigit tenggorokan semua makhluk hidup yang ada, tapi tidak, aku tidak bisa menyakiti manusia. Jika tidak, aku tidak akan pernah bisa kembali ke tuan mudaku lagi. Xiao Hei berlari tanpa arah. Seseorang yang berjubah putih sedang mengawasi Xiao Hei. Itu adalah hewan suci. Ya, itu pasti hewan suci di Oracle. Aku harus membawanya kembali. Tuhan pasti akan sangat senang. Patroli tingkat pengawasan 01 melaporkan tidak ada temuan. 02 melaporkan tidak ada temuan. Tianran berpikir setelah mendengar laporan Hummingbird, sepertinya Xiao Hei sudah tak ada lagi di sekitar ini. Aku harus mendapatkannya kembali dengan cepat. Jika polisi militer menemukannya, Xiao Hei pasti akan dibunuh. Tianran menyadari ada seorang yang mengawasinya. Siapa di sana? Orang berjubah putih itu pun bertanya, anak muda, apa kamu sedang mencari anjing serigala hitam? Apa itu anjingmu? Tianran balik bertanya, Bibi, kau lihat ke arah mana dia pergi? Wanita tua yang aneh. Pikir Tianran, wanita tua itu berkata, anak muda, apa kau tahu kebenaran di balik kiamat ini? Tianran kebingungan. Katakan saja kemana anjingku pergi, aku tidak tertarik untuk mengetahui hal lain. Wanita tua itu tetap menjelaskan via mengoceh. Itu karena manusia telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Mereka telah membuat para dewa marah, jadi para dewa telah menurunkan bencana untuk menghukum mereka. Kiamat ini tidak akan berhenti sampai seluruh umat manusia musnah. Dan jika kamu ingin menyelamatkan dirimu, kamu harus bergabung dengan kelompok kami dan membuat pengakuan yang tulus kepada Tuhan agar memiliki kesempatan untuk. Tianran terdiam, dia bergumam, penipuan misionaris baru macam apa ini? Apakah ada persyaratan untuk bergabung dengan kelompokmu? Tanya Tianran. Wanita tua itu tersenyum licik, kami memiliki hierarki keanggotaan dalam kelompok untuk semua makhluk. Dan tingkatan yang berbeda memerlukan biaya keanggotaan yang berbeda. Yang berbeda dari 3 hingga 300 ribu, dan semakin tinggi tingkatnya, semakin dekat kamu dengan Tuhan dan semakin besar kesempatan untuk selamati. Tapi anak muda, karena kamu adalah tuan dari hewan suci, kamu bisa membawa hewan suci itu untuk bergabung dengan kelompok kami.
Tian Ran memberitahunya saat kamu punya waktu, kamu harus belajar lebih banyak tentang pencucian otak dan penipuan sebelum kamu keluar untuk membodohi orang. Wanita tua itu kesal beraninya kau tidak menghormati Tuhan. Maaf, Bibi, tapi kau sedikit terlambat dalam permainan, dan aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Apa keselamatan dapat dicapai melalui kesalehan saja? Tanya Tian Ran sambil ngegas motornya. Tian Ran menegaskan sebelum pergi aku yang akan menyelamatkan diriku sendiri. Hanya aku. Wanita tua itu melihat Tian Ran pergi, lalu dia mengucapkan sumpah serapa mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Kau, yang terendah dari yang rendah. Dasar belatung. Kita flashback Tian Ran sedang nakring di pinggir jalan dia mendengar suara sesuatu di dalam semak-semak. Dia mengecek asal suara itu, Tian Ran sedikit terkejut terlihat ada bayi anjing yang sedang menyusu di ibunya yang sudah berlumuran cairan merah. Tian Ran berpikir sepertinya dia ditabrak mobil saat sedang menyeberang jalan. Ada juga bayi kecilnya, Tian Ran mengangkatnya tidak kusangka dia masih hidup. Jika dilihat dari penampakan induk anjing ini, sepertinya dia sudah mati selama beberapa hari. Dia benar-benar sabar. Tian Ran berkata ke bayi anjing itu banyak juga orang yang kehilangan orang tuanya. Kau pulang saja bersamaku, anjing kecil itu pun tidur di tangan Tian Ran. Kita kembali ke masa sekarang di mana Xiao Hei sedang menggigit kaki seseorang. Teman orang yang digigit itu berkata ke orang di sampingnya ayo kembali. Xiao Wu tidak akan bisa bertahan lagi. Bai ada juga di tempat itu. Dia bertanya bagaimana hewan bermutasi itu bisa masuk. Orang itu menjelaskan Xiao Wu kecanduan merokok. Dia pergi ke hutan untuk merokok dan menjentikkan puntung rokok ke hewan itu. Dan hewan itu menjadi ganas dan menyerangnya. Bai berkata, kacau sekali, beraninya kalian melakukan itu. Bukan, hewan itu bersembunyi di semak-semak dan Xiao Wu tidak melihatnya sampai. Namun, kami telah menghubungi polisi militer untuk menanganinya. Bai memastikan, katakan lagi, maksudmu mutan ini bersembunyi di semak-semak. Orang itu sedikit terkejut dia menjawab, ya, itu benar. Bai berpikir setelah mendengar penjelasan bawahannya hewan mutan tingkat rendah hanya akan berkeliaran secara tidak rasional mengikuti panasnya makhluk hidup. Ini pasti hewan mutan tingkat tinggi. Apalagi binatang mutan ini hanya menggigit kaki penjaga keamanan, tapi tidak membunuhnya. Sepertinya ia mengetahui bahaya senjata, mencoba menggunakan penjaga keamanan untuk menahan kami. Itu benar-benar tindakan cerdas. Jika kita menangkapnya dan mempelajarinya kita mungkin bisa menembus ketidakstabilan virus V. Ini adalah hewan mutan sempurna yang kucari-cari. Bai menyuruh bawahan. Kumpulkan semua orang yang kau bisa. Kita harus menangkap hewan mutan ini hidup-hidup sebelum polisi militer tiba. Baik, baik. Mereka harus dihadapi dengan senjata penenang dan obat penenang. Ingatlah, dia harus tetap hidup. Ini, orang itu menyerahkan senjata penenang Tuan Bai, pistol penenangnya. Oke, kalian yang bersenjata, hati-hati, bidik anggota badannya. Bai mulai membidik Xiao Hei. Peluru bius itu langsung ke arah Xiao Hei, tapi masih bisa disadari Xiao Hei dia menghindarinya, bawahannya ikut juga menembak, Xiao Hei tidak bisa menghindari yang satu ini, dia balik menyerang para bawahan Bai, setelah menyerang tapi tidak kena Xiao Hei pergi lagi ke dalam hutan, Hummingbird nomor 2 melaporkan. Jejak kaki anjing berukuran besar ditemukan 700 meter di arah tenggara. Tian Ran berujar meluncur, Tian Ran sudah sampai ke tempat yang dilaporkan Hummingbird, dia menilai bekas cakarnya benar-benar besar. Warna cairan merah juga relatif segar, seolah-olah ini masih. Ini pasti milik Xiao Hei. Dia arah lain Xiao Hei sedang dikejar oleh kelompok Bai, tidak ada hewan mutasi yang dapat bergerak secepat itu. Bai tersenyum dia berkata, aku menjadi semakin bersemangat. Itu tonus otot saat berlari. Benar-benar makhluk yang indah. Aku harus menangkapnya. Hummingbird melapor target ditemukan. Hummingbird,
Gar, tunjukkan padaku perintah Tianran. Hummingbird berbagi pandangan dengan Tianran, terlihat Xiao Hei. Lalu Tianran memerintahkan Hummingbird, Hummingbird Guard, perbesar. Perbesar lagi, aku ingin melihat wajah pengejarnya. Tianran sedikit kaget, itu dia. Si kutu buku teknologi itu lagi. Kenapa dia mengejar Xiao Hei? Apa dia ingin menangkap Xiao Hei untuk penelitian? Tianran membuka sistem lalu, notif sistem muncul, Anda mengeluarkan jagung albino. 1. Jagung albino. Diambil. Tianran menatap jagung itu, dia berujar, bajingan, kau tidak akan lolos begitu saja. 02, 03, kepung dari kedua sisi. Cobalah untuk menuntunnya ke pabrik tua di depan itu. Perintah Bai, dimengerti. Mereka langsung bergerak untuk mengepung Xiao Hei. Xiao Bai menatap ke belakang lalu dia melompat ke batang pohon, berbalik naik ke atas mobil salah satu bawahan Bai. Nomor 1 berteriak gawat. Mobil No. 2 diserang. Salah satu orang mobil nomor 1 menembak Xiao Hei, peluru terus mendekat ke mata Xiao Hei, tiba-tiba ada sebuah tangan putih yang menahan peluru itu, boom, notif muncul memakan jagung albino memasuki kondisi frenzy waktu efek yang tersisa 26 detik, ternyata itu Tianran yang sudah memakan jagung albino, mobil Bai terhenti, dia kaget. Cahaya putih apa itu? Xiao Hei berpikir, apa itu? Masterku, waktu efek yang tersisa adalah 26 detik, inilah tampak wujud Tianran di mata kelompok Bai. Tianran dengan kekuatan barunya via mengobrak-abrik kelompok Bai, Tianran harus cepat dikejar waktu, sialan, apa-apaan ini? Ujarnya sambil menembak, dengan mudah dihindari Tianran, lalu maju ke arah Bai dan memukulnya buk. Notif terus muncul waktu efek yang tersisa. 5 detik, Bai mengeluarkan banyak cairan merah dari mulutnya, waktu efek yang tersisa 2 detik, tubuh Tianran mulai melemah, Tianran menjauh, waktu efek yang tersisa 1 detik. Tianran berpikir, ini memiliki efek samping. Bai berujar seraya bagun, untung saja aku dapat menghindarinya. Jika tidak, hidupku akan dalam bahaya. Orang ini terlalu berbahaya. Dia harus disingkirkan. Sambil mengarahkan senjatanya, tiba-tiba Xiao Hei muncul dari samping langsung menerkam leher Bai, tapi terlambat, peluru panas telah meluncur ke arah Tianran, mengenai pundak Tianran dengan telak. Bai melepaskan gigitannya, kemudian dengan cepat menahan tubuh Tianran. Xiao Bai berjalan membawa tubuh Tianran yang sudah tak berdaya. Xiao Hei menjatuhkan tubuh Tianran ke tanah, dia pun ikut terjatuh juga. Tianran memaksakan dirinya untuk mendekat ke arah Xiao Hei dengan khawatir. Xiao Hei, kau baik-baik saja? Tanya Tianran. Sistem. Sistem. Apa yang terjadi? Sistem. Xiao Hei mengerang kesakitan. Sel Xiao Hei bereaksi dengan benih tingkat Divine Gain yang ia makan tadi siang, lalu ada benda putih yang menyelimuti tubuh Xiao Hei, membentuk kepompong. Tianran terkejut. Xiao Hei, ini, kita berpindah tempat di mana Bai yang sedang sekarat. Ada orang berkata, maaf, situasi saat ini sangat pesimistis. Dia menerima pukulan keras di kepala, kelenjar pituitarinya mengalami gegar otak, dan pembuluh darah di otaknya terjepit. Ditambah luka fatal di lehernya. Benar-benar keajaiban dia bisa sampai sejauh ini. Jelasnya, dia kembali meminta maaf, maaf Nona Ren. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi peluangnya sungguh. Ren kesal, jangan menjelaskannya padaku. Itu adalah tugasmu sebagai penjaga untuk melindungi keselamatan peneliti Bai dengan nyawamu. Dan sekarang dia terbaring di ranjang rumah sakit, hidup dan matinya tidak pasti. Saya benar-benar minta maaf. Peneliti Bai begitu berniat menangkap hewan mutan itu sehingga dia pergi lebih dahulu dengan tim pendahulu, dan pada saat kami sampai di sana, tim pendahulu juga mengalami kerugian besar, dan hanya Dakui yang selamat. Sudah cukup, aku tidak ingin mendengar alasan. Apa kau melihat penampilan penyerangnya? Orang itu menjawab dengan berkeringat. Tidak,
Itu cahaya putih yang sangat cepat. Ren semakin kesal. Jika kau ingin buat cerita, buatlah cerita yang bagus dulu sebelum mencoba membodohi orang lain. Itu benar-benar kenyataannya. Saya tidak berbohong. Ren berteriak, kami membayarmu dengan banyak uang, dan aku di sini bukan untuk mendengar kau mengoceh karena melalaikan tanggung jawabmu. Dokter memberitahu Ren, ini gawat. Detak jantung peneliti Bai menurun drastis. Ada hematoma lain di otaknya. Selamatkan dia secepatnya. Dokter itu menjawab, itu tidak ada gunanya. Nona Ren, peneliti Bai tidak bisa diselamatkan. Lebih baik mendengarkan apa yang ingin dia katakan di saat-saat terakhirnya. Ren tidak percaya lalu menyuruh dokter itu, berikan suntikan adrenalin pada peneliti Bai. Bai membuka matanya, dia memanggil sambil terbata-bata, Da Kui, Tuan Bai, saya di sini, jawab Da Kui sambil mendekat. Bai lanjut berkata, suntik aku, dengan vesapet virus. Da Kui kaget, tidak, mustahil, belum ada manusia yang berhasil. Jika gagal, Anda bahkan tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di kuburan dengan tubuh manusia seutuhnya. Bai menerangkan, mati seperti ini, atau mati sebagai monster, bagiku, tidak ada bedanya. Biarkan aku bertaruh kali ini. Aku tidak ingin kalah begitu saja, ujar Bai sambil tangannya gemetar, menyuntikkan 5 megaliter vesapet virus ke peneliti Bai dan menyiapkan belenggu dan kerah leher bom. Tuan Bai, apa Anda ingin saya menelepon keluarga Bai? Tidak usah. Mereka hanya orang yang kebetulan satu darah denganku, itu bukan rumahku. Mari kita mulai. Dokter itu mulai menyuntikkan virus yang disuruh Bai. Bai berteriak kesakitan, tubuhnya gemetar, selnya menyatu dengan virus itu. Ren dan Da Kui hanya bisa prihatin. Kita kembali ke sisi Tian Ran di mana kepompong Xiao Hei mulai terbuka, itu hancur, dan Xiao Hei keluar dengan wujud barunya. Dia telah mirip dengan werewolf. Tian Ran hanya bisa kagum. Xiao Hei, dia memegangi pundak di mana ada bekas tembakan sebelumnya. Lukanya pun terbuka kembali di peternakan. Paman Nan berkata, Han Han, jadilah anak baik, jangan menunggu lagi dan kembali tidur. Xiao Hei tidak mungkin sampai sejauh itu, dan bos muda Li akan segera pulang. Kamu akan masuk angin dalam cuaca dingin seperti ini, Han Han merespon. Aku tidak kedinginan, aku dalam keadaan sehat sekarang, aku hanya akan menunggu di sini sampai kakakku pulang. Tari, pegang tanganku jika kau tidak percaya padaku, aku sangat hangat. Kamu benar, luar biasa, kesehatan seseorang dapat meningkat dengan mengonsumsi makanan dari peternakan ini. Akulah wanita super yang berevolusi. Han Han pun duduk di pangkuan Paman Nan. Oke, kalau gitu aku akan menemanimu dan menunggu bos Li muda pulang. Han Han bisa duduk bersama kakek, sebagai bayi kecil yang hangat. Tak terasa hari sudah siang, Paman Nan dan Han Han ketiduran nungguin Tian Ran pulang. Han Han kebangun, dia memanggil kakak. Dia lari ke arah pintu masuk sambil berteriak, kakak Guda pulang. Apa kakak Guda menemukan Xiao Hei? Kak, wah. Han Han terkagum melihat Xiao Hei. Wah, kakak, apa yang terjadi denganmu? Xiao Hei yang baru saja berevolusi masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Akibatnya, luka Li Tianran terbuka, dan terjadi patah tulang. Han Han panggil Tian Ran, aku membawa Xiao Hei pulang. Paman Nan mendekat ke arah Han Han. Beberapa saat kemudian Xiao Hei sudah dipakaikan baju oleh Han Han. Xiao Hei, ras Chech Wolf Dog evolusi. Wow, Xiao Hei, kamu banyak berubah. Kamu masih memiliki warna biru Xiao Hei yang familiar. Taipansmu sangat seksi. Xiao Hei, angkat aku tinggi-tinggi. Han Han pun naik ke atas pundak Xiao Hei, tipe evolusi atavistik. AG, 3, Strength, 30, Intelligence, 10, Speed, 42, Spirit 10. Nona kecil ini masih saja nakal. Gumam Xiao Hei, evaluasi ini adalah Chech Wolf Dog dengan gen manusia.
Ini berevolusi secara genetis dan datanya akan meningkat secara dramatis. Perlu dicatat bahwa tidak ada batasan atas data tersebut. Oke sobat pencerita. Sampai di sini dulu keseruan perjalanan cerita pemuda yang menguasai pertanian dengan sistemnya. Sampai jumpa di next video.